Namaku Lin Xuan. Secara tidak sengaja, seorang sopir truk membuatku pingsan. Aku bereinkarnasi ke dunia kultivasi. Saat kubuka mata, aku menjadi pedang rusak ini. Hanya jika dipilih oleh murid sekte King Yun, aku bisa selamat dari dilebur dan ditempa ulang. Tapi mereka bilang aku sampah, tak ada yang memilihku. Aku tidak mau yang ketiga. Ada yang bisa tolong aku? Aku mau pilih senjata. Apa aku tidak salah lihat? Su Qinghan mabuk parah? Keluarga Su habis dibantai, dia selamat, tapi meridiannya putus semua, dia sudah jadi orang cacat. Tetua Shu, tolong bantu saya menilai. Bau alkohol tidak sopan. Pilih senjatamu. Pedang. Aku lihat pedang mana yang kupilih. Lihat, dia ke sana. Jangan-jangan dia akan memilih pedang rusak yang tak ada yang mau itu? Orang cacat. Pedang rusak, cocok sekali. Dulu keluarga Su begitu makmur, sekarang jadi begini. Di dunia kultivasi, yang kuat memangsa yang lemah. Orang cacat harus tahu diri. Semua menganggapmu sampah. Sama sepertiku. Mulai sekarang, ikutlah denganku. Darah sebagai pemandu, jiwa sebagai ikatan. Luar biasa. Aku bisa merasakan masa lalunya, penderitaannya, dan juga keengganannya. Pedang ada, orang ada. Pedang hilang, orang mati. Ini kontrak darah. Balas dendam. Setelah kontrak darah terbentuk, tak ada penyesalan. Aku ingin balas dendam. Tapi, seorang cacat dengan meridian putus, pedang rusak berkarat, dengan apa kami balas dendam? Sistem evolusi. Berarti aku bisa menjadi kuat. Membunuh musuh, bisa menyerap kultivasinya untuk berevolusi. Bunuh satu, kuat satu tingkat. Bunuh 10.000, bisa membunuh dewa. Dewa pun kubunuh, Buddha pun kubunuh. Aku bisa sehebat ini, siapapun musuhmu, meski harus menembus langit, membantai bumi, aku akan membantumu. Apa yang terjadi? Hutang darah. Harus dibayar dengan darah. Ini. Pedang iblis terbangun, lihat aku satu tebasan membuka pintu surga. Ini. Bekas pedang membelah langit, semua senjata tunduk. Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki pedang dewa. Mungkinkah ini adalah pedang dewa legendaris? Astaga. Ini aku yang melakukannya. Tetua Shu, Anda salah, kan? Pedang tua berkarat itu, bagaimana bisa menjadi pedang dewa? Betul, mana ada pedang dewa yang seperti itu? Fenomena langit dan bumi seperti ini, hanya pedang dewa yang bisa melakukannya. Aku sebelumnya salah lihat. Cepat biarkan aku melihat pedang dewa. Aneh. Kenapa aku tidak merasakan sedikitpun aura pedang dewa? Pasti Anda salah, kuburan senjata memang aneh. Tadi pasti kebetulan. Sepertinya aku yang salah. Sampah tetaplah sampah, tidak akan pernah bisa bangkit. Ada apa ini? Tadi aku mengikat kontrak dengan pedang tua ini. Hari peringatan orang tuaku. Aku, Su Qinghan, sampai mengikat kontrak darah dengan pedang tua. Ayah ibu, putri tidak berbakti.
Tidak bisa membalaskan dendam untuk kalian. Hei, kau bilang sepertinya aku yang membuatmu tidak bisa balas dendam? Sekarang, tahap fondasi di depanku hanyalah semut. Hei, kenapa kau tertidur? Sudahlah, kau juga tidak bisa mendengar suaraku. Tidak baik, ada yang datang. Pria ini benar-benar mesum, bukan orang baik, cepat bangun. Badan ini, wajah ini. Zhang Hao, kau datang ke sini untuk apa? Tentu saja untuk melihat adik junior wajahmu ini. Pasti enak dijadikan kuali. Berani-beraninya, kau menjadikan aku kuali? Heh, kau masih mengira dirimu putri sulung keluarga Su? Guruku adalah tetua penegak hukum, menjadi kualiku adalah kehormatanmu. Bahkan jika aku orang tak berguna. Tidak pantas kau binatang ini menghinaku. Bawa pedang rusak mau menakut-nakuti siapa? Aku akan menebasmu, penggoda. Lihat kekuatan pedang iblisku. Hancur-hancurlah. Hancurkan. Ini akibatnya melawan aku. Hei, aku membantumu membunuh orang, kamu begini padaku, membalas kebaikan dengan kejahatan, sudahlah aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Selamat, Tuan berhasil membunuh Zhang Hao. Enak sekali, inikah rasanya menyerap kultivasi? Syarat evolusi terpenuhi, apakah Tuan ingin berevolusi? Evolusi? Kekuatan yang dahsyat mengalir ke dalam tubuhku. Aku semakin kuat. Selamat, Tuan berhasil berevolusi, menjadi senjata kelas menengah, membuka bakat pedang iblis. Pedang terbang, Evolusi kamu bisa mendapatkan bakat baru. Tuan dapat mengendalikan pedang terbang dengan pikiran. Dalam 100 langkah, ambil kepala musuh. Hebat sekali, biarkan aku mencoba kekuatannya. Langit dan bumi sesuka hati. Binatang. Dengan kekuatanku saat ini bahkan kultivator tahap inti emas pun bisa kubunuh. Ada yang datang mundur. Suara apa tadi? Bukankah aku minum di gunung belakang? Bagaimana bisa kembali? Bau ah. Mandi. Hei, aku masih di sini, kamu tidak bisa lebih hati-hati? Wah, beruntung bisa melihat. Ini yang bisa saya lihat tanpa bayar? Lonceng Qingyun berbunyi. Ini siaga tertinggi. Ada masalah besar di Sekte Qingyun. Zhang Hao kehabisan darah dan energi. Caranya tidak sederhana. Siapa yang melakukannya? Keluarlah sendiri. Tidak ada yang mengaku. Yang pergi ke gunung belakang kemarin. Semuanya, keluarlah. Kamu, kemarilah. Kamu berani menyerangku dengan senjata. Silakan beri petunjuk. Bukan kamu. Selanjutnya. Aduh, masalahnya akan menjadi rumit. Selanjutnya.
Selanjutnya, Aneh. Dulu saat bangun setelah mabuk, seluruh tubuh terasa lemas. Kenapa hari ini penuh energi? Sudahlah. Aduh, celaka. Akan ketahuan. kamu Sukinghan kan? Orang tak berguna tanpa kekuatan kultivasi. Kupikir kau tidak mampu membunuh muridku. Enya, jangan buang waktu. Hahaha. Burung pipit mana tahu cita-cita elang? Hari ini kau menertawakanku sebagai orang tak berguna. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian tidak bisa mendekatiku lagi. Kenapa anggurnya habis? Kenapa anggurnya habis? Ibu, aku bahkan tidak tahu siapa musuhku. Bagaimana cara membalas dendam? Jangan minum lagi, nak. Selama aku ada, tidak ada yang bisa menyakitimu. Di tempat seperti ini ada merpati pos juga? Itu tetua penegak hukum. Atasan mendesak lagi. Sukinghan tidak tiga. Tugas memusnahkan seluruh keluarga Su belum dianggap selesai. Harus cepat menyelesaikannya. Pembantaian keluarga kita ada hubungannya dengan dia. Siapa? Ketahuan. Kamu. Perkataan tadi, kamu dengarkan? Kenapa kamu membunuh keluargaku? Sebenarnya kamu masih bisa hidup beberapa hari lagi, karena sudah bertemu. Sekarang selesaikan saja. Gawat. Lepas. Lepaskan. Mau tahu kenapa aku basmi keluargamu? Tanyakan saja pada orang tuamu di alam baka. Bunuh kamu. Aku bisa mendapatkan pil bayi hancur. Dari inti emas menembus ke bayi abadi. Dendam, orang tuaku belum terbalas. Aku tidak bisa mati di sini. Inti emas kecil, berani seenaknya di depanku? Suara apa itu? Bagaimana? Bagaimana bisa? Mati. Hei, kapan ada lawan yang sepadan? Darah vital tersedot habis. Zhang Hao kau bunuh. Mantap, dibanding kultivasi, Zhang Hao lebih kuat 10 kali lipat. Evolusi. Setiap aliran energi sedang membentuk kembali tubuh pedangku. Ini. Aku merasakan meridian yang putus. Sedang mendapatkan nutrisi. Karatnya terkelupas. Ketajamannya kembali, biarkan dunia melihat. Apa itu pedang iblis sejati tengkorak? Ini yang seharusnya dimiliki pedang iblis. Selamat, tuan rumah berhasil berevolusi menjadi senjata kelas atas, membuka bakat pedang iblis. Roh pedang, tuan rumah dapat memanifestasikan roh pedang, berbicara dengan pengikat darah. Bagus sekali. Aku bisa bicara dengan Sukinghan. Akhirnya keluar. Hahaha. Meridianku yang putus. Ternyata mulai pulih. Kamu. Namaku Lin Xuan. Roh pedang iblis ini. Roh pedang. Aku sudah ceritakan semuanya pada Sukinghan. Dia sangat senang. Kalau begitu, bisakah kamu membantuku balas dendam? Kamu pernah menyelamatkanku, aku pasti urus dendam orang tuamu, tapi sekarang aku belum cukup kuat, perlu menyerap darah, esensi yang lebih kuat untuk berevolusi.
Sekte akan mengadakan ujian dalam 2 hari konon di sana. Banyak binatang buas nanti. Kamu bisa membunuh musuh dan berevolusi sepuasnya. Bagus sekali. Tapi, identitasmu sekarang terlalu istimewa. Aku khawatir nanti ada yang melihatmu. Pasti ada yang punya niat buruk. Mereka? Hahaha. Memang ada yang tidak takut mati. Cocok, mereka datang kirim darah esensi untuk evolusiku. Apa di depan itu hutan binatang buas? Di depan adalah ujian sekte hutan binatang. Buas sangat berbahaya. Bahkan kultivator tahap pil emas pernah tewas di dalamnya. Namun bahaya dan peluang beriringan. Apa yang bisa didapat tergantung kemampuan kalian masing-masing. Baik tetua. Adik perempuan, bagaimana kalau ikut kami, berangkat bersama dalam tim? Dengan begitu kita saling menjaga. Wah, bukankah ini Su Qinghan? Kenapa? Pedang karatan jelek. Masih dibungkus kain malu ya? Hahaha. Hahaha. Orang tak berguna, berani masuk hutan binatang, buas sendirian, sungguh tidak tahu diri. Kalau kamu dalam bahaya, jangan harap kami menolongmu. Dasar anjing meremehkan orang, cemoohan. Hari ini, suatu hari akan kubalas 10 kali lipat. Hahaha. Cukup. Kau sudah pikirkan? Hutan binatang, buas penuh bahaya. Sedikit lengah, bisa kehilangan nyawa. Tetua Shu, tak perlu bicara banyak, aku sudah bulat tekad. Sudahlah, ujian dimulai. Begitu buru-buru mati. Ini serigala Yumin binatang buas tingkat rendah. Kekuatannya setara kultivator tahap fondasi. Hanya binatang buas tingkat rendah. Serahkan padaku. Cak. Hahaha, aku menjadi lebih kuat. Mantap. Selamat kepada tuan rumah berhasil membunuh 10 serigala kegelapan. Bunuh 10 serigala kegelapan dalam 1 menit. Sangat menakutkan. Terlalu lambat. Ada binatang buas yang lebih kuat. Ikut aku. Ini adalah dalam hutan binatang buas. Binatang buas tingkat menengah ada di mana-mana. Bahkan tetua pun tidak berani datang sembarangan. Itu kadal lapis baja besi, binatang buas tingkat menengah. Kekuatannya setara dengan kultivator tahap inti emas. Kamu bisa? Tidak masalah, ayo kita lakukan. Kekuatan ini kental kuat jauh lebih baik daripada anak serigala itu. Selamat kepada tuan rumah berhasil membunuh 1 kadal lapis baja besi. Siap. 4. Ternyata ada 6 kadal lapis baja besi. Selanjutnya serahkan padaku. Hari ini kita habisi saja. Lihat aku terbang dengan pedang meluncur ke segala arah. Perasaan menyerap banyak sekaligus, sangat mantap. Ya Tuhan, ini terlalu kuat. Selamat kepada tuan rumah. Membunuh 6 kadal lapis baja besi memenuhi syarat naik level. Apakah tuan rumah ingin naik level? Aku ingin naik level. Kekuatan ini masih belum cukup, lanjutkan. Harus menjadi lebih kuat, supaya bisa membalaskan dendam orang tuaku.
1000 binatang buas meraung serempak. Tidak baik. Serbuan binatang buas akan datang. Cepat mundur. Kekuatanku, kecepatan meningkat lebih dari 3 kali lipat. Meridianku pulih. Ibu, putrimu bisa berkultivasi lagi. Selamat kepada tuan rumah, berhasil naik level, membuka bakat pedang iblis, 10.000 pedang kembali ke 1, 10.000 pedang terbang bersama, kekuatan tak terbatas. 10.000 pedang kembali ke 1 bagus. Sekarang untuk menghadapi kultivator tahap inti emas, lebih yakin lagi. Apakah ini gempa? Keributan ini, jangan-jangan itu serbuan binatang buas. Ya ampun, jumlahnya setidaknya ribuan. Bahkan ada aura binatang tingkat tinggi. Bunuh semuanya. Berapa banyak kultivasi yang akan kudapat? Jangan bermimpi. Cepat kembali. Di mana Su King Han? Dia di sana. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Jembatan batu akan runtuh. Selesai. Jembatan batunya putus. Terpisah puluhan zang. Meski aku memiliki kultivasi Yuan Ying, aku pun tak bisa terbang untuk menyelamatkannya. Pantas ini semua karena dia mendapat akibatnya sendiri. Gelombang binatang datang. Aku tidak bisa mati. Nona ini masih harus balas dendam. Kenapa panik? Ada aku. Kawanan ini takkan bisa berbuat apa-apa. Ini ribuan binatang buas. Kamu sanggup? Ini masih belum cukup untuk mengisi sela gigiku. Ini ketakutan sampai histeris mulai bicara sendiri. Hei, Mundur. Biarkan kau lihat kekuatan sesungguhnya. Pedang, ini. ayo. Aura yang sangat menakutkan. 10.000 pedang kembali ke asal. Mustahil. Ribu pedang kembali sekte. Ini tidak mungkin. Pasti mataku yang salah. Seorang sampah. Mana mungkin bisa sehebat ini? Inilah kekuatan sebenarnya Lin Xuan. Beres selesai. Bilang saja dari awal kalau kamu sehebat ini, membuatku khawatir setengah hari. Kamu yang tidak memberiku kesempatan bicara. Ribuan binatang buas, dalam sekejap musnah semua. Pasti halusinasi pedang jelek itu. Mana mungkin punya kekuatan sebesar itu? Satu pedang menjadi ribuan, menutupi langit dan matahari. Kekuatan sebesar ini, hanya senjata dewa yang bisa melakukannya. Lihatlah mereka yang belum pernah melihat dunia. Sekelompok katak dalam sumur. Hanya bisa menendang orang yang jatuh. Aku sudah hidup lebih dari 100 tahun. Kali ini benar-benar salah lihat. Tetua Shu cepat lihat, Tuan. Bagaimana bisa begini?
Selamat, Tuan membunuh 920 ekor binatang buas tingkat awal, 140 ekor tingkat menengah binatang buas. Panen raya kali ini kaya raya. Perasaan ketika kekuatan ini mengalir ke dalam tubuh. Sangat nyaman. Sudah menyerap begitu banyak darah esensi. Sebentar lagi bisa berevolusi, kan? Ayah, ibu. Putrimu segera akan membalaskan dendam untuk kalian. Mayat pembunuhnya sudah mengering. Darah esensinya kering. 3 tanda binatang buas ini, dan guru serta murid penegak hukum tanda mereka berdua persis sama. Su Qinghan adalah pembunuh yang menganiaya sesama anggota sekte. Menyerap darah esensi, memperkuat diri sendiri. Ini adalah teknik iblis yang legendaris. Kamu sudah menyerap begitu banyak binatang buas. Apakah sudah waktunya berevolusi? Masih kurang sedikit. Jika ada 10 ekor binatang buas lagi, pasti aku akan berevolusi. Hutan binatang buas memang banyak binatang buasnya. Nanti kita cari. Ini tidak perlu terburu-buru. Darah esensi pembunuh sudah aku serap. Mereka pasti tahu bahwa kita yang membunuh Zhang Hao dan Zhao Chengzong. Tahu pun kenapa? Aku merasa tidak bersalah. Mereka pantas mati. Bagus ucapanmu. Harus punya semangat seperti ini. Naiklah, aku akan membawamu terbang ke sana. Ya ampun, aku ternyata bisa terbang, Lin Xuan. Kamu hebat sekali. Awas. Awas. Telingaku mau tulis suara apa itu begitu bising? Aura ini sangat kuat. Satu teriakan menghancurkan batu, satu amarah meratakan hutan. Yang bisa melakukan ini hanya kera hitam gunung. Itu binatang buas tingkat tinggi, kera hitam gunung. Kekuatannya setara dengan kultivator tahap Yuan Ying. Ini masalah besar. Cepat lari cepat. Binatang buas tingkat tinggi. Aku juga tidak berdaya. Demi keselamatan orang lain, gadis Su, berharaplah pada nasib baik. Teknik pelarian 5 elemen 1000 li dalam sekejap. Pergi. Sekelompok pengecut, lari lebih cepat dari kelinci. Ayo lawan. Lebih baik mati bersama. Tenang, bukan masalah besar. Kamu turun dulu, lihat bagaimana aku menghabisinya. Jangan sok kuat itu binatang buas tahap Yuan Ying. Lihat saja hari ini aku akan menggunakan monyet besar ini untuk mengorbankan pedang. Hati-hati, kalau tidak bisa lawan, lari saja. Tenang. Hanya dengan itu, tidak akan melukai aku sedikit pun. Selamat. Akhirnya selamat. Tadi aura kera raksasa gunung hitam. Aku pikir aku pasti mati. Pantaskah Su Qinghan si sampah pasti sudah diterkam kera raksasa gunung hitam robek berkeping-keping. Dia membunuh senior Zhang Hao dan tetua Zhao. Matinya pantas. Di hadapan kera raksasa gunung hitam, dia pasti mati. Begitu juga, baik. Dia mati. Masalah Zhang Hao dan Zhao Chengzong selesai sudah. Katanya Raja Binatang Buas. Refleksnya terlalu lambat.
raksasa gunung hitam saat sekarat akan mengamuk. Kekuatannya melonjak, hilang akal. Wah, bisa juga mengeluarkan api. Depanku seberapa galak pun, harus tumbang. Di kehidupan selanjutnya, ingat baik-baik. Jangan ganggu kami. Hebat Lin Xuan, kamu hebat banget. Rendah hati, dong, biasa aja, apa yang heboh? Selamat, Tuan, telah membunuh kera raksasa gunung hitam. Gumpalan besar cahaya merah. Kali ini pasti bisa berevolusi, kan? Syarat evolusi terpenuhi, Tuan, apakah kamu ingin berevolusi, evolusi? Aku harus menjadi lebih kuat. Membunuh musuh dengan tanganku sendiri. Semuanya, bubar sekarang. Nona Su, bertahan. Aku akan mencari bantuan untukmu. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Belum cukup. Masih perlu lebih banyak. Biarkan badai datang lebih dahsyat. Naga bertatu di tubuh, sayap tulang terbentang, aku harus menjadi kuat. Cukup kuat untuk membunuh semua musuh. Itu. Bulan darah di langit, petir, bergemuruh serempak. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan binatang buas? Bulan darah muncul. Sang putri suci keluar. Aku sudah menunggu hari ini. Sudah 1000 tahun. Kemarilah. Biarkan aku masuk dulu. Jangan rebut denganku. Ketua Sekte. Posisi bulan darah sudah terlihat. Cepat ikuti aku. Sambut sang putri suci dari Sekte Iblis kita. Ya. Sang putri suci turun ke dunia. Sekte Iblis kita akan bangkit. Dengan pedang sebagai panduan. Mengalirkan ki ke dalam tubuh. Energi spiritual mengalir balik, dan tian terbuka. Ini adalah tanda keberhasilan fondasi. Lumayan. Setidaknya bisa melindungi diri sendiri. Lumayanlah. Setidaknya punya kemampuan untuk melindungi diri.
akhirnya bisa bergerak. Perasaan terkunci tadi sangat menakutkan. Apa yang terjadi tadi? Kenapa aku tidak bisa bergerak sama sekali? Tadi aku pikir aku akan mati. Rasa sesak itu sangat mengerikan. Penghentian waktu tadi. Petir bergemuruh serentak. Fenomena langit dan bumi ini ada hubungannya dengan Nona Su? Inikah yang namanya fondasi? Mulai hari ini, aku, Su Qinghan, bukan lagi sampah yang bisa dipermainkan. Semakin mabuk, semakin kuat. Kalau mabuk, apa bisa mengalahkan tahap transformasi roh? Sekarang kau telah menguasai skill baru. Setelah minum alkohol, kekuatan tempur meningkat. Bernyanyi diiringi arak, hidup ini singkat. Satu pedang, satu kendi arak, menuntaskan dendam dengan gegap gempita. Menyenangkan. Mulai hari ini, aku, Su Qinghan, adalah pendekar pedang alkohol. Hei, apa itu? Apa itu? Hanya binatang buas tingkat tinggi yang bisa mengkristalkan inti, mengandung esensi seumur hidupnya. Jika aku menyerapnya, kultivasiku bisa melonjak drastis. Kamu tenang saja Serap. Aku akan menjagamu. Tolong ya. Aku merasa hanya selangkah lagi dari pil emas. Tentu saja, ini inti dari kera hitam gunung, masa jelek. Di sini hanya tersisa sekelompok bawahan, meskipun banyak yang dibunuh, tidak menarik. Ayo pergi. Arah yang ditunjukkan bulan darah adalah di sini. Kera hitam gunung telah dihisap habis darah esensinya. Cara yang sangat kejam. Aura sang suci menuju ke sekte Qingyun. Apa dia ditangkap oleh para munafik dari jalan yang benar? Sekte Qingyun. Jika berani menyakiti sehelai rambut pun sang suci, aku akan meratakan gerbang sekte kalian. Kepala sekte. Kepala sekte. Hei. Akan terjadi masalah besar. Kepala sekte tidak ada. Saya, tetua, untuk sementara menggantikannya. Bicara, ada apa? Dasar sampah tak terdidik. Tidak ada yang mendidik. Benar saja mengambil jalan sesat. Mati saja terlalu murah untuknya. Saya pernah dengar tentang gadis keluarga Su. Selalu berkelakuan baik. Di sini pasti ada kesalahpahaman. Berkelakuan baik. Itu semua pura-pura. Sudahlah. Orang yang sudah mati dalam serangan binatang buas itu tidak layak diperdebatkan. Pergi. Tetua Su. Tetua Shu. Su Qinghan kembali. Apa? Oh. Karena sampah itu masih hidup, suruh dia datang untuk diadili. Ya. Soal membunuh sesama murid, harus dihitung. Oh.
Su Qinghan berlututlah di hadapan tetua ini. Su Qinghan berlutut di hadapan tetua. Kau pikir kau siapa? Pantas kau membuatku berlutut? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang dengan meridian putus bisa mencapai fondasi? Apa yang terjadi dalam beberapa jam ini? Kau, pecundang yang baru mencapai fondasi. Bagaimana mungkin kau bisa menembus sihirku, tetua? Ini karena pedang ini. Pedang ini sangat dahsyat. Di tangan pecundang, itu sia-sia. Pedang ini, aku tetua ambil. Kau, sampah tingkat Yuan Ying, pantas kau menginginkanku, mimpi. Su Qinghan membunuh sesama murid, berlatih ilmu sesat. Kau tahu kesalahanmu. Aku, Nona, hidup jujur dan benar, apa salahku? Bagaimana Zhang Hao mati? Bagaimana Zhao Chengzong mati? Saksi dan bukti sudah ada. Berani kau bilang tidak terkait? Zhang Hao ingin menjadikanku tungku. Zhao Chengzong membunuh orang tuaku. Membunuh mereka itu sudah sepantasnya. Aku bunuh mereka. Ini demi keadilan. Apa? Gadis keluarga Su, apa bukti katamu itu? Ini semua. Mereka sendiri yang bilang padaku. Kalau begitu, maka membunuh bisa dimaafkan. Tidak ada bukti. Kamu bisa mengarang bebas. Pedang di tanganmu itu pedang iblis, kan? Pedang ini diukir naga sayap tulang, tengkorak. Jelas ini pedang iblis. Omong kosong tentang membunuh sesama murid, bukankah kalian menginginkanku, munafik? Pedangku mana bisa, orang sepertimu menginginkannya. Kurang ajar. Bicara baik-baik, enyahlah. Karena kamu mencari mati, hari ini, tetua ini akan membersihkan sekte King Yun. Fajra mengusir iblis. Aduh, serangan telapak ini, bahkan aku tidak tahan. Tebas saja. Aku di sini, dia tidak bisa melukaimu. Berikan padaku hancur. Pecahkan. Mustahil. Wanita ini harus kubasmi. Martabatku sebagai tetua akan hancur. Hari ini harus kubunuh dia. Tetua penegak hukum. Semua ada sebabnya. Kenapa harus dengan seorang junior macam-macam? Tetua Shu, jika kau terus melindunginya, berarti kau melindungi kultivator iblis. Jika ketua sekte marah, kau sanggup menanggungnya? Kau pakai ketua sekte untuk menekanku? Tetua Shu, terima kasih atas niat baikmu, tapi ini urusanku dengannya. Biar ku selesaikan sendiri. Dengan orang macam ini, untuk apa berdebat? Langsung tebas dengan pedang saja. Hari ini, kau akan jadi tumbal pedangku. Dasar kurang ajar. Hari ini aku sebagai tetua akan untuk orang tuamu, yang sudah mati mendidikmu dengan baik. Kau tak berhak menyebut orang tuaku. Mata marah Fajra, tinju mengguncang gunung dan sungai. Apa? Apa? Dia menangkapnya dengan tangan kosong. Inikah kekuatan tahap transformasi roh? Anak muda kau belum hebat, menonjolkan diri bukanlah hal yang baik. Bang tua berani pura-pura di depanku? Senjata iblis yang bagus. Saya sudah hidup seumur hidup belum pernah melihat senjata sakti seperti ini. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ingin melukaiku? Latihlah lagi 20.000 tahun. Ada urusan apa kalian? Kepala sekte, tolong. Su Qinghan bertindak kejam. Sudah jatuh ke jalan iblis. Kepala sekte. Masalah ini belum diselidiki.
Jangan terburu-buru menyimpulkan. Tetua Shu, kau berani membela seseorang yang diduga kultivator iblis? Apa kau sudah menjadi anjing jalan iblis? Sekte kita adalah sekte terhormat. Bagaimana bisa tidak menyelidiki? Menurutku, sebaiknya kau berganti nama menjadi tetua fitnah. Wanita ini sudah dirasuki aura iblis melawan atasan. Harus dihukum mati. Kau sebagai tetua penegak hukum tidak bisa membedakan benar salah memfitnah sesama murid. Menurutku, kaulah yang iblis. Kepala sekte, bijaksanalah. Tolong perintahkan hukuman Su Qinghan. Cukup. Kepala sekte. Mengapa? Ketua sekte, mengapa? Aku sudah tahu semuanya. Kau belum bisa membedakan benar dan salah. Memfitnah sesama murid, menggerakkan Shanian tanpa izin. Ketua sekte aku hanya untuk sekte. Apa salahku? Jika penegak hukum tidak berhati benar, apa bedanya dengan iblis? Mereka saling bertengkar seperti anjing. Aku merasa ketua sekte ini ada yang aneh. Mulai hari ini kau dicopot dari jabatan tetua penegak hukum. Tetua Shu. Aku di sini. Bawa dia ke tebing kontemplasi. Untuk merenungkan kesalahan, jangan. Tanpa perintah dari sekte ini, dilarang melangkah keluar. Baik. Ketua sekte ternyata tidak melindungi tetua. Mungkin bisa membantu menyelidiki ketidakadilanku. Su Qinghan. Saya di sini, guru. Di dalam sekte Qingyun, tidak mentolerir kasus ketidakadilan mengenai urusan keluarga Su. Sekte ini akan mengirim orang untuk menyelidiki. Terima kasih, ketua sekte. Orang tua ini begitu baik hati. Apa maksudmu? Dia dan tetua penegak hukum, Man, tadi sama-sama menatapku dengan tatapan yang sama. Apa kau terlalu banyak berpikir? Ketua sekte. Saya punya urusan penting, mohon pamit. Tunggu. Pedang iblis ini. Kau harus meninggalkannya. Apakah ketua sekte juga menginginkan pedang iblis ini? Kau salah paham padaku. Pedang iblis ini sangat berat auranya. Serahkan padaku. Kau bisa berlatih dengan tenang. Terhindar dari godaan. Bah, orang tua ini benar-benar pura-pura. Dia hanya menginginkan tubuhku. Terima kasih atas niat baik ketua. Pedang ini pernah menyelamatkan nyawaku, bukanlah benda iblis. Senjata iblis seperti ini, jika tidak dimurnikan, dia akan mengubahmu menjadi iblis yang hanya tahu membunuh. Bajingan, serahkan pedang iblis itu. Aku akan menggunakan rahasia untuk menghilangkan sifat iblisnya, lalu memberimu senjata roh berkualitas tinggi. Murid ini berbakat rendah, senjata roh lebih baik diberikan kepada para senior. Di dalam sekte, apapun yang diperoleh, semuanya milik sekte. Kau tidak menyerahkan, tetap harus menyerahkan. Orang tua ini mau merampok dengan terang-terangan. Ketua sekte pun hanya orang munafik. Hah? Pedang ini sudah terikat dengan darahku. Maaf tidak bisa mematuhi perintah. Aku sedang menyelamatkanmu. Mungkin, kau sudah terkikis pikirannya oleh aura iblis? Menurutku kau yang terkikis pikirannya, hanya ingin mendapatkan pedang iblis, kurang ajar. Berani memfitnahku, tidak tahu tata krama. Sebagai ketua sekte, bermuka dua, kau pantas bicara tata krama? Letakkan pedang iblis dan mengaku salah, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Aku tahu, orang tua ini tidak punya niat baik. Karena, kau sudah sepenuhnya jatuh ke jalan iblis, aku mewakili Qingyun Sekte untuk membersihkan nama sekte. Jangan pura-pura. Membunuh dan merampok, bukankah itu yang kau inginkan? 9 putaran roda emas. Tanyakan dulu padaku, apakah aku setuju? Tebasan pemusnah. Roda emas 9 putaran. Tebasan penghancur. Kekuatan tahap transformasi spiritual ternyata sangat timpang. Jangan takut.
Meski langit runtuh, aku akan menahannya untuk mustabilkan dulu meridianmu. Mengerti? Aula utama. Sepertinya ada masalah, mari kita lihat. Kau, bahkan tidak bisa menahan satu seranganku. Masih berani keras kepala. Tahap transformasi spiritual juga biasa saja. Sepertinya siapapun bisa menjadi ketua sekte sombong. Tadi aku menahan diri, kau tidak tahu malu. Ketua sekte, apa yang terjadi? Wanita ini berlatih ilmu iblis, membunuh sesama murid. Lihatlah, pedang di tangan Su Qinghan mengeluarkan aura iblis. Pembunuhan di sekte Qingyun, ternyata dia pelakunya. Dulu dia memang tidak berguna. Tak kira demi menjadi kuat dia malah masuk ke jalan iblis. Sekte Qingyun hanya membalikkan fakta, menjatuhkan orang yang sudah jatuh. Berani memfitnah sekte. Hari ini, sekte ini demi menjaga martabat sekte Qingyun menegakkan keadilan. Bunuh dia, bunuh dia. Tergantung apakah kalian mampu. Tidak tahu diri. Biarkan mereka melihat jurus iblisku. Bayangan iblis melahap. Jurus iblis seperti ini, dia benar-benar sudah menjadi iblis. Gunakan 10.000 pedang hajar orang tua ini. 10.000 pedang. Mana mungkin tekanan ini pasti sudah memiliki kekuatan setingkat Yuan Ying, ya? HMH. Pergi. Ternyata semudah ini, kamu bisa meniru bentuk 10.000 pedang kembali ke 1. 10.000 pedang, kembali ke 1, tidak bisa menembus roda emasnya. Inilah penekanan level, ingin mengalahkan level transformasi spiritual dengan melampaui level lelucon. Hahaha, apakah hanya sampai di sini? Hahaha. Inikah batasmu? Jangan lupa masih ada Dewa Pedang Anggur. Biarkan mereka lihat apa yang dimaksud dengan menghancurkan pasir dengan melampaui level. Benar? Dewa Pedang Anggur. Hikup. Baik, anggur yang enak. Sebelum berangkat, harus minum 2 teguk anggur perpisahan. Bahkan keberanian untuk berjuang mati-matian, tidak ada. Hahaha. Biarkan katak di dasar sumur ini. Melihat apa itu jalan pedang. Cukup minum. Sudah waktunya pergi. Pergi. Naga menjadi anggur. 10 langkah, tebas 1 orang. 1000 li tidak meninggalkan jejak. Bertemu naga, berubah jadi arah. 10 langkah, 1 orang tewas. 1000 li tanpa jejak. Nafas tersengal. Tidak mungkin. Mengapa kekuatan spiritualnya begitu kuat? Serahkan nyawamu. Ada apa? Kultivasinya sangat rendah. Tapi jurusnya begitu kejam. Tidak mungkin. Ah. Aku benar-benar dikalahkan oleh orang yang levelnya di bawahku. Ada apa? Rasanya kekuatan spiritualku dihisap oleh pedang iblis. Kekuatan spiritualmu terlalu terkuras. Terkena serangan balik, harus segera mengatur napas dan memulihkan energi. Kamu sudah mencapai batas, kan? Hahaha.
bunuh dia. Bersihkan sekte dari pengkhianat. Ketua Sekte. Aku hanya di tahap pembangunan dasar. Dia sudah kehabisan tenaga, tidak bisa melawan. Bunuh dia. Aku akan memberi hadiah besar. Baik, Ketua Sekte. Aku butuh darah esensi. Meskipun kau menggunakan jalan iblis untuk mencapai inti bayi, apa gunanya? Kau hanya batu loncatan untuk kenaikanku. Tidak tahu diri, gunakan dia untuk memulihkan sedikit energi spiritualku. Berisik, setelah hari ini, seluruh Sekte Awan Hijau akan tahu bahwa akulah yang melintasi batas dan membunuh iblis inti bayi. Ternyata dengan menghisap darah bisa menjadi kultivasi. Senjata dewa seperti ini, aku harus mendapatkannya. Berkat benda ini, aku sedikit pulih. Aku bantu kamu stabilkan energi dulu. Terima kasih, Lin Xuan. Sekarang kita bagaimana? Senjata iblis ini sungguh menyeramkan dan mengerikan. Pantasan beberapa hari tidak melihat Su Qinghan, tiba-tiba memiliki kekuatan Yuan Ying. Jangan terintimidasi olehnya. Kalian serang bersama. Ayo pergi, jangan bertarung terus. Jika terus, kita tidak akan tahan lagi. Sekelompok sampah. Kenapa hanya diam saja? Jangan biarkan dia kabur. Siapa yang menangkapnya? Diberi pil emas. Dia pasti ketakutan, makanya lari. Kita kejar. Keluarga Su kalian, tidak ada yang bisa lolos. Bahkan jika kalian lari ke ujung bumi, aku akan menangkapmu kembali. Tidak bisa lagi. Energi spiritual hampir habis. Cepat, jangan sampai mereka mengejar kita. Bahkan tenaga untuk mengendarai pedang pun habis. Bertahan, di depan adalah hutan misterius. Setelah masuk ke hutan, kita aman. Mau lari kemana lagi? Siap. Hampir saja. Tetap saja tertangkap. Pil emas milikku sekarang. Aku akan membunuhmu sekarang. Membawamu untuk mendapatkan hadiah. Sial, tanpa energi spiritual, aku juga tidak bisa bergerak. Terima kasih, Lin Xuan. Meskipun tidak bisa balas dendam, tidak menyangka akan mati di tangan sekelompok semut. Siapa aura iblis yang kuat sekali? Ini orang dari gerbang iblis. Siapa berani menyentuh putri suci gerbang iblis? Siapa kamu? Hanya kalian? Pantas bertanya namaku? Lari. Mau lari? Di dalam gerbang iblis, Ternyata ada orang sekuat ini. lagi-lagi yang mengincar pedang iblis. Nyonya Putri Suci, aku datang terlambat. Siapa kamu? Kenapa memanggilku Putri Suci Gerbang Iblis? Aku terlalu terburu-buru. Aku adalah pemimpin gerbang iblis, khusus datang menjemput Nyonya Putri Suci. Kamu salah, aku hanya murid biasa dari Sekte Qingyun. Aku yakin sekali Anda adalah pedang iblis di tanganmu. Itu bukti terbaik. Legenda dunia iblis. Akan ada seseorang di tengah bulan darah, membangkitkan pedang iblis, memimpin kita, menguasai 3 alam. Menguasai 3 alam ini agak menarik. Aku sudah menunggu ribuan tahun. Akhirnya menunggumu. Bukan bro, kamu menunggu ribuan tahun? Silahkan Putri Suci, ikut aku kembali ke gerbang iblis. Dia sepertinya mencarimu. Salah mengira aku sebagai Putri Suci. Aku bilang kamu adalah, ya kamu adalah. Kita ikut dia dulu untuk mengobati luka. Sudah kubilang, kau adalah dirimu. Kita ikut dia pulang dulu untuk menyembuhkan luka. Aku adalah Putri Suci Gerbang Iblis. Ingin tahu kenapa keluargamu Su dibasmi? Turun dan tanyakan pada orang tuamu. Karena kau sudah sepenuhnya jatuh ke jalan iblis, sekte ini akan mewakili Sekte Qingyun, membersihkan pintu gerbang. Tidak perlu lagi berada di Sekte Qingyun ini. Bisa membersihkan noda bagi keluarga Su, masuk gerbang iblis pun apa salahnya, Lin Xuan. Kalau bukan karena dirimu,
aku masih menjadi murid pekerja rendahan. Hampir tidak bernapas. Masih membicarakan ini? Cepat setuju dengannya. Aku adalah Putri Suci Gerbang Iblis. Ayo kita kembali ke Gerbang Iblis. Putri Suci, kami akhirnya menunggumu. Selama 3 hari ini, dengan batu sihir yang dipersembahkan Gerbang Iblis, aku mengatur napas, lukaku sudah pulih. Kekuatan spiritualku juga meningkat banyak. Bagaimana lukamu? Sudah membaik? Aku merasa kekuatan spiritual yang bisa dikumpulkan menjadi lebih banyak. Orang tua iblis itu, melihatnya berdiri kering juga tidak enak. Dia pergi menyelidiki urusan keluarga musuh. Ketua Gerbang, ada hal yang ingin kuminta bantuanmu untuk menyelidiki. Putri Suci, silakan katakan. Aku pasti akan melaksanakannya. Aku ingin menyelidiki tentang pembantaian keluarga Su. Siapa yang menyuruh Zhao Chengzong? Tidak masalah, Putri Suci. Akan segera kuatur orang yang paling handal untuk menyelidiki. Ketua Gerbang, aku butuh tempat yang bisa meningkatkan kultivasi dengan cepat. Yang Mulia Putri Suci, aku punya tempat, Gua 10.000 Iblis. Nyonya Suci, aku punya tempat untuk meningkatkan kultivasi dengan cepat. Tempat apa? Gua 10.000 Iblis? Tempat apa itu? Nyonya Suci, Gua 10.000 Iblis terletak di kedalaman alam iblis menyegel roh jahat kuno. Kedengarannya cocok untuk pertumbuhanku. Yang terlemah di dalam adalah monster tahap inti emas. Tahap inti emas. Meskipun sangat berbahaya. Tetapi jika kita bisa membunuh mereka, kultivasi pasti akan meningkat dengan pesat. Tidak apa-apa itu yang kuinginkan. Tapi aku sendiri baru tahap inti emas. Apa yang ditakutkan? Ada aku. Demi keluarga Su aku tidak boleh takut, lagi pula, ada Lin Xuan. Aku mengerti. Tolong, Ketua, pimpin jalannya. Ya. Tempat ini udaranya pun meratap. Hahaha. Ini benar-benar prasmanan mewah. Aku, pemimpin sekte ini, akan menunggu di luar. Ayo kita pergi. Dengan bakat Nyonya Suci tingkat pasti akan melonjak pesat. Ada apa ini? Kita sepertinya jatuh ke dalam suatu formasi. Lakukan pembantaian. Aku akan menghisap 10.000 buah iblis. Aku mau menyedot jutaan buah iblis. Mantap darah. Iblis ini jauh lebih mantap dari monster di luar. Darah inti untukmu, inti kristal untukku. Hari ini, tidak ada yang akan keluar hidup-hidup. Basmi, semua di sini. Semua iblis binasa. Pantas saja kau orang suci. Aroma darah yang pekat sudah tercium. Dulu keluarga Suningsan tidak menyerahkan teknik kultivasi, menghalangi kemajuan besarku, dia pantas mati. Tidak kusangka, sisa-sisa keluarga Su memiliki energi iblis yang kejam, benar-benar melukai fondasi kultivasiku. Sisa-sisa keluarga Su, tunggu sampai aku mencapai puncak, pasti akan mencincangnya menjadi ribuan potongan teknik keluarga Su kurang banyak bagian. Urutan isinya kacau balau. Apa? Teknik kultivasinya menjadi bumerang. Energi iblis yang menumpuk di tubuhku telah hilang. Luka-lukaku sembuh total. Hahaha. Siapa yang menyangka?
Teknik kultivasi jalan lurus ternyata membutuhkan energi iblis sebagai katalis. Langit membantuku. Ketua sekte telah menerobos. Sekte Qingyun akan menjadi sekte terkuat di seluruh dunia kultivasi. Su Qinghan, kemanapun kau lari, sekte ini akan mengulitimu hidup-hidup. Hanya dalam beberapa saat, dia telah membantai sebagian besar monster di Gua Seribu Iblis. Aroma darah pekat tercium dari sana. Pantas saja kau adalah Sain. Kebangkitan sekte iblis sudah di depan mata. Ketua sekte. Katakanlah, mengenai pembantaian keluarga Su, kami telah menemukan pelakunya. Dalang di balik semua ini adalah ketua sekte Qingyun. Para munafik ini melakukan segala kejahatan. Mereka tidak layak disebut jalan lurus. Ini adalah tekanan dari tahap Mahayana. Dia benar-benar berhasil menerobos. Tekanan dari tingkat Mahayana. Dia benar-benar berhasil menerobos. Benar-benar ada yang mencapai tingkat Mahayana. Pergi beritahu yang lain, tingkatkan kewaspadaan terhadap sekte Qingyun. Jangan-jangan, sekte iblis akan dimusnahkan, kita harus segera memberitahu Santa. Tanpa sadar, aku sudah mengalahkan banyak monster. Tapi aku tidak merasa lelah. Lama tidak merasakan sensasi ini. Aku masih butuh monster yang lebih kuat. Dasar anak kecil. Berani memasuki sarang iblis. Ini. Monster yang naik, ternyata, malah berbalik dan kabur. Datang lagi yang mau mati. Tekanannya mengerikan. Ini tekanannya. Monster puncak Guashen. Ini Jenderal Monster 1000 tahun, utusan darah jahat. Konon, ini kultivator iblis kuno, terbentuk dari dendam 3 ratu. Peduli apapun itu. Di mataku semua adalah nutrisi hajar dia. Kau juga kultivator iblis bagus sebagai nutrisi kebangkitanku. Siapa yang menjadi nutrisi, belum pasti. Cepat sekali.
10.000 pedang kembali ke satu. Bersama-sama menggerakkan kekuatan spiritual. 10.000 pedang kembali ke satu. Semut, aku akan menelammu hidup-hidup. Hati-hati. Kekuatan spiritualnya tiba-tiba melonjak. Kekuatan spiritualnya terlalu dalam, tidak bisa bertarung dalam waktu lama, harus cepat selesai. Go! Baik. Kalau begitu, gunakan Jiujian Xian, maksimalkan kekuatan spiritual. Darah esensi ini. Aku ambil. Inna Ata. Wan Jian Guizong. Darah esensi kelas atas. Memenuhi syarat evolusi. Apakah Inang akan berevolusi? Evolusi. Kekuatan ini, Aku merasa seperti akan pecah. Ini adalah pedang iblis, sepertinya akan terbelah. Ada apa? Dua pedang iblis. ini adalah tubuh simbiotikku. Suesha, Suesha, ia bisa mengubah darah emas, meningkatkan kultivasi pengguna. Dang! luar biasa. Aku hampir tidak percaya mataku sendiri. Dua pedang iblis membantuku. Setelah ini, kultivasiku pasti akan meningkat pesat. Selamat, tuan rumah. Evolusi berhasil. Membuka bakat pedang iblis, pedang membuka gerbang surga. Satu tebasan pedang membelah langit dan bumi. Tahap transformasi dewa pun hanya semut. King Han, kita berhasil. Itu inti kristal ki besar yang sangat kuat. Berkat kamu aku bisa menerobos. Sudah seharusnya kita simbiotik darah, kan? Semakin kuat kamu, semakin kuat aku juga. Hahaha. Berita bagus yang luar biasa. Selamat, Putri Suci Pedang Iblis Sempurna. Ada urusan apa, pemimpin sekte? Lapor, Tuan. Kami sudah menyelidiki keluarga Su. Ternyata dibunuh oleh pemimpin sekte King Yun. Ternyata itu adalah orang yang munafik bajingan tua. Aku sekarang bisa menghabisinya dengan mudah. Hari ini aku pasti akan membunuhnya. Untuk menghormati arwah orang tuaku di surga. Sheng Nu, tunggu dulu. Kekuatan Sheng Nu saat ini pastinya jauh di bawah kepala sekte King Yun. Dia hanya di tahap Hua Shen Qi. Pedang iblisku sudah bisa membuka pintu surga dengan satu tebasan. Ya, Hua Shen Qi itu tidak ada artinya. Saat Sheng Nu sedang berlatih, kepala sekte King Yunzong sudah menerobos, mencapai tahap Da Cheng Qi. Dah Chengki.
Di antara langit dan bumi kultivasi seperti ini, hanya dimiliki oleh tidak lebih dari 2 orang. Dah Cheng tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana mungkin orang tua itu meningkat begitu cepat? Nona Shengnu, kita masih punya waktu. Dengan bakatmu, pasti bisa naik level dengan cepat. Benar kita masih punya kristal inti pertama. Olah kristal inti untuk menerobos ke alam berikutnya. Aku mengerti. Aura yang akan menerobos. Selamat atas kenaikan pemimpin sekte. Tekanan tingkat Mahayana, seperti gunung yang menghimpit. Selamat atas kenaikan pemimpin sekte. Sekte Qingyun yang tak tertandingi. Hahaha. Aura iblisnya sangat pekat. Mungkinkah Su Qinghan akan menerobos? Aura iblis yang familiar ini. Tidak salah. Su Qinghan bersembunyi di dunia iblis untuk berkultivasi. Itu dunia iblis. Aura iblis yang pekat, bahkan membengkokkan ruang dan waktu. Harus sebelum dia menjadi kuat, musnahkan dia. Su Qinghan akan menjadi iblis besar. Semuanya, ikut aku menghancurkan dunia iblis. Kembalikan keadilan di dunia. Tua Shu, kamu dan murid-murid tetap di sekte. Siap, para murid. Ikut aku menghancurkan dunia iblis. Sudah puncak tahap Yuan Ying. Bagus, langsung naik 2 tingkat. Inti kristal masih tersisa sedikit, setelah dimurnikan, mungkin bisa menerobos ke Yuan Ying. Hahaha. Pantas saja pedang iblis. Kekuatannya tak terduga. Kalau ada di tanganku, bukan tidak mungkin aku bisa memimpin 3 alam. Tidak. Kenapa aku punya pikiran seperti ini? Pedang iblis ini benar-benar menggerogoti hati dan pikiran. Cepat sekali datangnya, anjing tua Qingyun ini, mungkin ingin sebelum saintes menerobos, langsung membunuhnya. Nah. Bajingan dari sekte iblis. Menyerahlah. Aku harus mengulur waktu untuk santai. Anjing tua Qingyun. Berani memasuki wilayah sekte iblisku. Hanya semut dari sekte iblis berani menggonggong pada ketua sekte? Kau belum pantas mengajariku. Sombong. Para murid. Sekarang ikut aku. Serbu. Sekelompok sampah enyahlah. Iblis ini sangat ganas. Berani pamer di depanku? Pahamkah kau teknik telapak tangan? Inikah kekuatan mengerikan dari tahap Dacheng? Apa ini kekuatan yang menakutkan? Bahkan tidak ada kesempatan untuk membalas. Pemimpin gerbang iblis, hanya segini kekuatannya, jangan sombong. Kau telah berbuat jahat, pasti akan mendapat ganjarannya. Sepertinya kau bosan hidup.
Tekanan yang sangat kuat. Dia datang mencariku. Aura dari pemimpin tua iblis itu hampir hilang. Pemimpin gerbang hampir tidak tahan. Meski masih kurang sedikit untuk terobosan, tapi sudah tidak ada waktu. Selamatkan orang dulu. Serahkan Su King Han, aku akan memberimu kematian yang utuh. Mimpi. Sang Suci pasti akan merenggut nyawamu. Keras kepala. Kalau begitu, lenyaplah menjadi abu. Nyonya Suci, maafkan saya karena kurang mampu. Saya telah merepotkan Anda. Sudahlah. Serahkan sisanya padaku. Ini urusan pribadiku dengannya. Ya. Murid durhaka akhirnya berani keluar dan mati. Aku bahkan belum menghitung hutangmu, kau malah datang sendiri untuk mati. Pedang iblis telah menembus langit yang terdistorsi dengan aura iblis. Ternyata itu berasal dari pedang iblis. Hari ini, aku akan mewakili keluarga Su membalaskan dendam. Keluarga Su menyembunyikan teknik rahasia, menghalangi terobosanku ke Mahayana. Menghalangi jalan yang benar. Sudah sepantasnya mati. Kau hanya demi teknik itu, lalu memusnahkan keluarga Su. Su, orang tua menjijikan ini, memutarbalikkan fakta. Tapi bicara seolah itu wajar. Dan kau, sisa-sisa keluarga Su, serahkan pedang iblis. Masih ada secercah harapan hidup. Jika tidak kubunuh kau, aku tidak layak jadi manusia. Cari mati. Iblis rendahan. Di hadapan jalan yang benar, King Yun, begitu lancang, ayo kita maju. Tidak tahu hidup atau mati, gunakan darah iblis hisap habis kultivasi mereka. Wah, Bunuh kalian para munafik, sungguh memuaskan. Giliranmu. sombong roda emas 9 putaran. Kekuatan orang tua ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, hati-hati. Naga emas yang terbentuk dari energi spiritual ini, seolah-olah binatang mitos kuno hadir langsung. Selesaikan cepat. Bagus, datanglah. Mahayana, ternyata begitu kuat. Hati-hati di belakangmu. Kepala sekte aku akan membantumu membunuh iblis ini. Kamu tidak apa-apa? Kamu sadar enggak? Kekuatan spiritualnya tidak berkurang sama sekali. Malah makin bertambah saat bertarung. Tadi aku juga merasakan hal yang sama. Mungkinkah ini? Bakat pasif setelah evolusi, semakin bertarung semakin kuat. Inilah kekuatan sebenarnya dari pedang iblis. Begitu rupanya. Ada apa? Kenapa naga emas begitu lemah? Mungkinkah pedang iblis dalam pertarungan terus menyedot energi naga emas? Harusnya sudah berakhir. Kita harus menyelesaikan ini. Senjata dewa seperti ini sungguh langka sepanjang masa. Jika di tanganku, menembus 3 alam semudah membalikkan telapak tangan, kau tidak layak memiliki senjata dewa ini. Serahkan pedang iblis. Jangan melawan sia-sia. Pencuri tua, kebiasaan mencuri dan merampokmu kambuh lagi, orang tua sialan. Jika aku di tanganmu, aku akan membunuhmu duluan. Kau mencari mati. Aku akan membunuhmu, lalu mengambilnya. Jangan banyak bicara, serahkan nyawamu. 10.000 pedang kembali.
sedang membuka gerbang surga. Ilmu naga emas. Hahaha. Di atas langit dan bumi, hanya aku yang tertinggi. Luar biasa. Rasanya seperti memiliki kekuatan yang tak terbatas. Bukan hanya tanpa cedera, tetapi malah penuh dengan energi spiritual. Akan menerobos. Menyerap energi spiritual level Mahayana yang sangat besar. Syarat terpenuhi. Apakah akan memulai evolusi? Evolusi? Ada apa? Sepertinya ada suara. Selamat, tuan rumah. Evolusi berhasil. Menjadi senjata dewa. Membuka bakat pedang iblis. Manusia dan pedang menyatu. Ternyata, dalam pertempuran menerobos ke periode Mahayana. Ini tidak mungkin. Aku adalah senjata dewa yang turun ke dunia. Bang Tua, waktumu sudah habis. Hutang darah puluhan orang keluarga Su hari ini kau harus musnah. Siap. Aku telah melalui susah payah baru mencapai Mahayana. Takkan kalah olehmu, brengsek. Rencana besar sekte ini, bagaimana bisa? Ibu, anakmu berhasil membalaskan aib keluarga Su. Arwah kalian bisa beristirahat. Tidak apa-apa. Semuanya sudah selesai. Terima kasih Lin Xuan. Mereka akan menjagamu dari surga. Aku akan menjagamu di dunia.